ثم أسري بروحه وجسده يقظة إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له اللقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الأشارف نفعل الله به وبعلومه وبركاته في الدعوة akhir semoga mewangikan rezeki. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sabrahu akan kuburnya kanjeng Nabi Al-Karimah yang mulia. Pakai itu ampli itu bisa nggak yang itu? Yang di atas bisa nggak yang di atas? Kabrohu akan kuburnya kanjeng Nabi. Udah jangan ngobrol, dengerin. Al-Karimah yang mulia bi'arfin syadiyin dengan wangi-wangian yang bangsa kajusyad min salatin nyatanya dari rahmat Allah wa taslimin dan penghormatan Allah. Summa usriya kemudian diberangkatkan pada waktu malam. Summa usriya kemudian diberangkatkan pada waktu malam. Apa biruhihi akan ruhnya kanjeng Nabi, wa jasadihi dan jasadnya kanjeng Nabi, yaqzatan halnya dalam keadaan terjaga. Yaqzatan halnya dalam keadaan terjaga. Ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Warihabihi dan pelatarannya Masjidil Aqsa. Warihabihi dan pelatarannya Masjidil Aqsa. Al-Qudsiyati yang bangsa suci. Wa urija dan dinaikkan siapa kanjeng Nabi bihi dari Masjidil Aqsa ila samawati ke langit Faro'a maka melihat siapa kanjeng Nabi. Faro'a maka bertemu siapa kanjeng Nabi. Adama dengan Nabi Adam. Adama kepada Nabi Adam. Adama kepada Nabi Adam. Fil ula di langit yang pertama. Fil ula di langit yang pertama. Wa qad jallala dan teman-teman telah mengagungkan. Wa qad jallala dan teman-teman telah mengagungkan.
kepada kanjeng Nabi, hu kepada kanjeng Nabi, apa al-waqar sifat penyayang, apa al-waqar sifat penyayang, wa'ala dan meninggikan, wa'ala dan meninggikan, wa'ala dan meninggikan, wa'ala dan meninggikan, apa al-waqaru, apa al-waqaru, hu akan atau hu kepada kanjeng Nabi, hu kepada kanjeng Nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Anak-anakku sekalian, para talabatul ilm, para muhibbin al-Quran, para husyatul Quran yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan cucuan rahmat maghfirah serta mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat, maslahah di dunia wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada pembahasan mengenai tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, sudah kita jelaskan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi atau yang dialami oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi sebelum itu terjadi setelah terjadi sebelum wafatnya, sebelum wafat dua tokoh yang sangat berjasa terhadap perjuangan dakwah Islamiyah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dua tokoh itu? Dua tokoh besar itu yang sangat berjasa terhadap perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi. Yaitu siapa? Pamannya Kanjeng Nabi yang bernama siapa? Abu Thalib. Dan yang kedua, tokoh yang besar yang kedua yaitu siapa? Siti Khadijah yang notabene adalah istri tercintanya Kanjeng Nabi. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum wafatnya siapa? Wafatnya Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib dan Ibu Siti Khadijah. Ingetin tuh. Kenapa? Karena ada sebagian ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya. Ya, setelah wafat baru kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi mengutip pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud yang merupakan syarah daripada kitab Al-Barzanji ini, bahwasanya Kanjeng Nabi melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum wafat daripada pamanda Sayyidina Abu Thalib dan sebelum wafatnya istri tercintanya Kanjeng Nabi yang bernama siapa? Siti Khadijah. Ya, sudah dijelaskan kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahasa musannif yakni Said Ja'far Al-Barzanji di sini dengan memakai usriya. Ya, dengan memakai usriya, diberangkatkan. Artinya yang namanya diberangkatkan secara logika, secara pemahaman kita bahwasanya Kanjeng Nabi itu hanya sebatas objek. Ya, hanya sebatas objek. Artinya yang diberangkatin. Lalu siapa yang memberangkatkannya? Siapa yang memberangkatkannya? Yaitu Allah.
Jadi kalau kita pakai logika ya, karena kebanyakan sekarang ketika kita peristiwa Isra Mi'raj itu menurut para saintis, menurut para ilmuwan ya, apalagi ilmuwan barat, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hal yang di luar akal. Akal tidak masuk. Ya, akal tidak menerima, logika kita tidak menerima. Kok bisa seorang manusia yang tidak memiliki keahlian terbang dan tidak memiliki alat untuk terbang bisa berjalan, bisa dari Mekah ke Palestina yang jaraknya hampir kurang lebih 3.000 km, itu kemudian naik dari Palestina, yaitu dari Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kemudian langit kedua sampai langit ketujuh, kemudian kembali lagi sebelum fajar sudah kembali lagi ke kota Mekah. Ya, logika akal kita tidak akan menerima. Tetapi kalau kita analogikan, kalau kita bandingkan peristiwa Isra Mi'raj yang dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah Kanjeng Nabi dan yang menjadi subjeknya aktor, dalam tanda petik, aktor yang memberangkatkan Kanjeng Nabi, yang menguasakan Kanjeng Nabi bisa berjalan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 3.000 km, kemudian naik ke langit pertama, kemudian kedua sampai ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, dan kemudian kembali lagi ke Mekah dalam waktu kurang lebih 2 jam setengah. Dalam waktu kurang lebih 2 jam setengah. Kalau kita analogikan contoh, artinya bukan membandingkan secara apple to apple, bukan membandingkan secara ini. Kalau kita analogikan, kita umpamakan, contoh umpamanya seekor semut, oke? Paham? Seekor semut yang mungkin jarak kalau berjalan itu, kalau dari Pondok Putra ke depan gerbang Putri mungkin memakan waktu yang amat panjang, benar nggak? Jalan dari aula terus mapai, kira-kira durasinya berapa lama? Tiba-tiba semut yang ada di gerbang, kemudian datang mobil Pak Idol, mau kemana? Mau ke Kerawang, ya, mau ke Kerawang. Tiba-tiba semut nempel di situ, ya, nempel di mobilnya Pak Idol. Nah, mobilnya Pak Idol. Nah, semut kemudian dari depan pondok sampai ke Kerawang, kemudian kembali lagi dalam durasi 2 jam. Dalam durasi 2 jam. Kemudian sampai lagi. Kemudian semut ini ngomong ke temennya, Mut, kenapa? Saya kan habis jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Kerawang, ke mall. Ya, ceritanya. Ke mall, ceritanya. Kok ke mall? Kapan? Tadi sekiranya jam 10. Berangkat dari depan pondok jam 10 berangkatnya. Nah, sekarang jam berapa? Sekarang misalnya 11, 12, setengah 1. Sekarang setengah 1 udah datang lagi ke sini. Apa kata semut yang lain? Ilok. Ya. Percaya nggak kira-kira semut? Ente, kata semut yang nggak percaya. Ente. Bayangin kita dari aula pondok, aula putra aja ke depan itu memakan waktu 15 menit berjalan sampai depan gerbang. Lah ente ini dari depan gerbang pondok ke Kerawang, kemudian balik lagi sampai lagi 2 jam setengah. Sampai lagi 2 jam
setengah. Ente, wah jangan-jangan stres nih. Wah jangan-jangan gila nih ente, kata semut tuh. Ya, pasti semut itu nggak percaya. Lah, kenapa nggak percaya? Ya, posisinya semut itu jadi objek. Objeknya apa? Numpak. Ya, numpak mobilnya Pak Iwan. Iya kan? Ya enggak? Nah, dalam posisi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah yang menjadi subjeknya adalah Allah. Yang menjadi subjek adalah kekuasaannya Allah. Ketika Allah memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad, memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam tersebut dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina yang jaraknya kurang lebih 3.000 km dan kemudian Mi'raj, kemudian sampai lagi menjelang subuh, berarti yang berkuasa penuh siapa? Allah. Artinya apa? Secara logika, pendekatan logika saja kita akan berarti yang berperan penting, yang menjadi domain, yang menjadi berperan penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah. Makanya dalam Al-Quran apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, berarti apa? Bahasa ketika ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra-nya Kanjeng Nabi. Ya, peristiwa Isra-nya Kanjeng Nabi itu adalah dengan kalimat subhanalladzi, maha suci zat, ya, maha suci zat yang telah asra, memperjalankan bi'abdihi, kepada hambanya. Berarti yang menjadi subjek dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah, dan yang menjadi objek adalah hamba, yaitu dalam artian siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita. Jadi cara untuk mengantar logika untuk mendekat. Berarti ya ketika Kanjeng Nabi tidak memiliki kompeten, tidak memiliki kemampuan untuk bisa sampai, dan tidak ada ketika itu kendaraan yang bisa membawa Kanjeng Nabi ketika itu. Ya. Tetapi ketika kalau kita analogikan dengan peristiwa semut yang bisa dari pondok ke Kerawang, kemudian baik lagi dari Kerawang ke pondok ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Semut yang ikut itu objek. Yang jadi subjeknya siapa? Pak Idol. Ya, yang jadi subjeknya Pak. Nah itu bisa pendekatan analoginya, pendekatan logikanya seperti itu. Ya, jadi yang menjadi subjeknya di sini adalah Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, apapun ya yang sekira menurut logika tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Makanya bahasa Al-Quran yang menerangkan tentang peristiwa Isra didahului dengan kalimat subhanalladzi, maha suci zat, ya, maha suci zat, asra, yang telah menjalankan. Jadi Kanjeng Nabi mah dijalanin. Ya, berarti apa? Menjadi objek. Summa usriya biruhihi. Nah, ini menjadi pertentangan. Bahkan dalam kalangan sahabat pun peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu menjadi pertentangan. Ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu hanya ruhnya saja. Ya, hanya ruhnya saja. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi dengan ruh dan jasadnya Kanjeng Nabi. Berarti bukan cuma ruhnya saja, berarti ruh dan jasad. Nah, ini termasuk pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan ruh dan jasadnya Kanjeng Nabi yaqzatan, secara terjaga, bukan dengan mimpi, bukan dengan khayal, dengan hayalan, bukan. Jadi apa? Biruhihi wa jasadihi, dengan ruhnya Kanjeng Nabi juga serta jasadnya Kanjeng Nabi. Biruhihi wa jasadihi. Ini yang menjadi klaim. Kenapa? Karena ada dualisme
pendapat, bahkan pendapat sahabat. Ya, cuman mayoritas pendapat sahabat yang mayoritas mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi dilakukan oleh Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga, bukan bukan cuma ruh saja yang melaksanakan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Gitu. Berarti ruh dan jasadnya Kanjeng Nabi. Itu. Ya, ruh dan jasadnya Kanjeng Nabi. Nah, ini. Nah, terus bagaimana? Siapa pendapat yang berpendapat yang bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu hanya ruhnya saja? Yaitu pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berpendapat bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah ruhnya saja Kanjeng Nabi. Itu. Nah, terlepas dari itu, karena kita berkeyakinan karena domain peristiwa Isra Mi'raj itu bukan dengan logika, ya, bukan dengan akal, melainkan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan keimanan. Jadi yang berperan penting dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, kita yakin kagak dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, begitu. Nah, sedangkan domain peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hati, adalah keyakinan, adalah keimanan. Itu di situ akan mempertanyakan bagaimana keimanan kita memandang atau menyikapi peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Berarti apa? Kita sebagai orang Islam yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa benar, yakin adanya, seyakin-yakinnya bahwa Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dulu ketika masa hidupnya melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj dan dilakukan dengan terjaga, dan juga ruh dan jasadnya Kanjeng Nabi. Dan itu harus kita lembagakan dalam hati kita. Kenapa? Karena keimanan, domainnya, wilayahnya wilayah keimanan. Jangan terbesit dalam hati kita sedikit pun. Apa iya Kanjeng Nabi melaksanakan Isra? Apa iya Kanjeng Nabi melaksanakan Mi'raj? Ini yang harus kita jaga. Ya, kenapa? Karena itu akan mengotori dan akan melemahkan keyakinan kita, akan melemahkan keimanan kita. Makanya ini penting kiranya. Seperti halnya kita setelah kita kematian, ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya hari kebangkitan, ada yang namanya hari kiamat. Kalau secara logika kan nggak ada. Ya enggak? Secara logika apa? Iya, kita habis mati kita akan disiksa. Apa iya? Nah, kalau secara logika, kalau zaman sekarang seperti itu. Tapi apa? Di situ bukan domain logika, bukan domain akal, melainkan apa? Apa? Keimanan. Semua yang bersumber dari Kanjeng Nabi wajib hukumnya bagi kita umat Islam, bagi kita umatnya Kanjeng Nabi wajib meyakini, wajib mengimani. Maka kan dalam akidah yang pertama itu kenapa? Semua yang datangnya dari Kanjeng Nabi, seperti berita adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian adanya kita yaumul ba'ats, kita dibangunkan kembali, adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, adanya kita akan ditempatkan di surga. Itu wajib hukumnya terus kita imani dan kita yakini akan adanya, yakin benar adanya, dan jangan digomeng-gomeng, jangan ada bahasa apa iya, apa ilok. Awas, dalam keimanan kita, dalam hati kita itu nggak boleh ada pertanyaan seperti itu, apa iya, apa ilok, ya. Gitu. Kenapa? Karena itu domainnya keyakinan. Yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Dari kemana? Dari Masjidil Haram, yaitu ke Masjidil
Aqsa wa rihabihil qudsiyah dan pelatarannya Baitul Maqdis. Gitu, Baitul Maqdis. Sehingga ketika setelah selesai Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian Kanjeng Nabi memproklamirkan, mendeklarkan, mengumumkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sama seperti hari tadi itu, semut berbilang, sini kumpul-kumpul dah. Saya habis dari jalan-jalan dari Kerawang, dari KCP, dari mall. Wah, di mall ternyata banyak mainan, banyak ini, banyak itu. Nggak percaya. Coba di mall di Kerawang kota ada apa aja. Itu ditanya. Ya sama aja peristiwa ketika selesai Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, dan di situ mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, dan kemudian sampai sebelum waktu subuh, karena sudah dapat menerima perintah sholat, sehingga subuh pertama tersebut tidak dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi baru melaksanakan sholat zuhur setelah menerima wahyu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Subuhnya nggak sholat Kanjeng Nabi, baru melaksanakan sholat yaitu pada waktu zuhur. Nah, setelah itu terjadi, Kanjeng Nabi memproklamirkan, mendeklar, mengumumkan, umat Quraisy, orang-orang yang ada di sekitar Quraisy, di sekitar Mekah, sini kumpul. Kenapa? Saya tadi malam baru melaksanakan Isra Mi'raj. Gitu. Saya dari sini berangkat ke Palestina. Palestina. Sehingga ditanya oleh orang-orang yang menentang. Ente semalam habis dari Palestina, Muhammad? Iya. Coba ada berapa tiang di Palestina? Ketika itu Kanjeng Nabi langsung, karena dalam ingatan memori beliau ketika melaksanakan Isra Mi'raj, ketika mau menjawab, lagi inget-inget ngebayangin berapa ya tiang yang mau dihitung itu. Ternyata apa? Allah mengutus malaikat Jibril untuk memvisualisasikan gambar Palestina, gambar Masjidil Aqsa di hadapan Kanjeng Nabi. Sehingga di hadapan Kanjeng Nabi itu kayak foto, kayak gambar. Masjid Haram, Masjid Aqsa, ini tiangnya. Dihitung sama Kanjeng Nabi. Ada sekian. Terus di sebelah kirinya ada apa itu? Nah, kata orang Mekah, kata orang Quraisy yang pernah ziarah, pernah datang ke Masjidil Aqsa. Ada ini. Oh iya ya. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy ketika mempertanyakan Masjid Aqsa dijawab dengan tepat oleh Kanjeng Nabi. Jadi bingung orang-orang yang memusuhi Nabi. Ini kalau ngarang, kalau misalnya halu, kalau bahasa sekarang kan, kalau halu ini kok ditanya benar. Tapi kalau misalnya ini benar, masa iya? Apa ilok? Apa iya? Kan gitu. Iya. Cuman 2,5 jam datang lagi. Kita yang pakai ontak, pakai kuda aja nggak cukup. Waktu 2,5 jam, boro-boro bisa datang lagi sampai ke Masjid Aqsa, sampai ke Palestina pun memakan waktu berhari-hari. Gitu. Sehingga apa? Ada dualisme. Sehingga cuma mayoritas orang-orang Quraisy ketika itu tidak percaya. Tidak percaya bukan karena apa? Bukan karena apa? Dari sisi hati kecilnya percaya. Oh iya ya. Tapi apa? Karena didahului rasa egonya dia, rasa egonya dia, sehingga apa? Menutup kepercayaannya, menutup keyakinannya kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Ego apa? Masa iya kau harus beriman kepada Kanjeng Nabi? Itu bahasanya. Walhasil peristiwa Isra Mi'raj itu kesimpulannya adalah domainnya keimanan. Wilayah keimanan. Jadi jangan kita sekali-kali meragukan dalam hati kita akan peristiwa Isra Mi'raj dan hal-hal yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan untuk kita yakini adanya.
Kanjeng Nabi memberitakan tentang masalah adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Itu wajib kita imani. Jangan sampai terbesit dalam hati kita apa iya, apa ilok. Gitu ya. Jangan. Itu diantaranya. Dan di langit pertama Kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat dengan Nabi Adam. Dan kalau kita lebih rinci dalam kitab Dardir, ya dalam kitab yang membahas khusus tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, Kanjeng Nabi itu sebelum sampai ke Palestina, ke Masjid Aqsa, beliau datang dulu. Kemana? Ke Gunung Tursina, ya tempat munajatnya, tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu di Bukit Tur atau di Gunung Tur Sina, ya. Gunung Sinai, ya Gunung Sina. Gitu. Di Bukit Tur Sina. Kemudian apa? Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi juga mampir sebentar di mana? Di daerah yang namanya Madian. Ya, Madian itu kampungnya Nabi Syuaib. Ya, kampungnya Nabi Syuaib. Dan kemudian baru Kanjeng Nabi sampai ke apa? Palestina. Dan ketika itu dari situ Kanjeng Nabi kemudian naik ke langit pertama, dan di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam yang menjadi julukannya adalah Abul Bashar, ya, menjadi Abul Bashar. Wa ra'a fi tsaniyati Isa ibni Maryam al-batulil barratil naqiyah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbin fa'na